Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar akhir tahun bersama Romo Albertus Joni, memulihkan luka batin pada masa penantian Kristus. Selamat mendengarkan. Suara Romo cukup jelas terdengar? Yang belakang cukup dengar? Dengar ya? Oke. Karena telinga saya agak sebelah ini agak berkurang banyak, yang sebelah kanan ini karena memang genetik, keturunan. Jadi tidak bisa mendengar sempurna. Telinga kanan ini khusus untuk sakramen pengampunan dosa. Yang mau ngaku dosa di masa-masa ini, kalau dengan Romo Koko, mintalah telinga sebelah kanan. Saya nggak akan dengar jelas dosa Anda apa. Penitensinya semua 3 kali salam Maria. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kalau sekilas melihat wajah Anda, saya yakin Anda adalah orang-orang yang bahagia. Betul? Coba katakan pada kanan kiri Anda, apakah Anda cukup bahagia? Coba katakan. Apakah ada di antara Anda yang pagi ini wajahnya seperti belum ditebus oleh Tuhan Yesus? Ada? Mungkin ada ya. Karena sejatinya kita ini manusia berusaha untuk mencari kebahagiaan dalam banyak jalan. Kalau Anda melihat Romo Koko sekarang di depan Anda, kira-kira saya orangnya bahagia enggak? Kok bisa? Apa tandanya? 1. Hah? Gemuk katanya ya. Tidak boleh ngata-ngatain orang gemuk, gendut, nggak boleh. Panggil saja berbobot tapi jangan gendut. 1, karena tanda fisiknya berbobot, kok gendut-gendut sama aja, itu sinonim. Apalagi tanda bahwa saya kelihatan bahagia? Hah? Apalagi? Senyum. Ya bolehlah, saya memang hobi senyum. Bahkan ketika sendirian pun saya sering senyum sendiri. Apalagi tanda bahwa Romo Koko adalah orang yang bahagia? Hah? Apa? Semangat? Ceria? Ceria gimana ceria? Waria? Kok waria? Ceria, ceria ya, ceria kelihatan. Apa lagi? Hah? Gemoy. Yang menjawab gemoy, saya doakan nya keras 3 hari. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, tanda kebahagiaan kadang-kadang memang secara lahiriah tampak oleh mata kita. Tampak, secara lahiriah tampak. Tapi apakah mesti demikian yang terjadi? Apakah mesti orang yang tampaknya secara visual itu bahagia, sungguh bahagia? Halo? Belum tentu. Kenapa? Ini pasti berangkat dari pengalaman pribadi. Ada orang yang tersenyum tapi hatinya merasa diiris-iris. Ada orang yang pada mertuanya kelihatan sopan dan baik. Iya mah, tapi di dalam hatinya dongkol sekali. Siapa di sini yang punya mertua, pernah punya mertua yang mendongkolkan hati? Ada di sini, angkat tangan? Nggak usah angkat tangan, cukup kedip-kedip mata saja. Saudari-saudaraku, belum tentu orang yang terlihat bahagia itu sejatinya batinnya juga bahagia. Tapi rata-rata sih memang demikian, tapi belum tentu. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dari pencapaian fisik, kebahagiaan tidak diukur dari pencapaian lahiriah belaka. Ada loh orang yang hidupnya sejahtera, uangnya banyak, depositonya berlimpah, tapi relasinya ya ampun, penuh dengan
kebencian, dendam. Tapi secara fisik dia kelihatan seperti orang berada, tapi miskin sekali hatinya. Anda pernah kenal dengan orang-orang seperti ini? Pernah? Ada orang yang hartanya banyak sekali, tetapi bahkan memasukkan kolekte, itu semuanya parang isinya. Tahu parang? Dulu ada uang 1000-an, Kapitan Patimura itu loh, yang bawa parang-parang itu loh. Ya tahu. Dulu ada satu romo kami yang jengkel karena kolekte umatnya itu 1000-an terus, padahal umatnya ya mampu-mampu. Akhirnya ketika kolekte, kantong kolektenya diambil oleh pasturnya pada saat persembahan, diangkat kantong kolektenya, doanya tahu nggak gimana? Tuhan, terimalah parang-parang ini hasil persembahan umatmu. Besoknya 2000. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada orang-orang yang seperti itu, menunjukkan paradoks yang sebaliknya. Maka Romo ingin mengatakan satu hal. Kalau Anda ingin bahagia, Anda dengarkan bacaan pertama tadi. Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Pada saat dia bersabda, aku akan memegang tanganmu. Aku yang menuntun engkau. Kalau lebih lagi Anda membaca kitab Yeremia, Yesaya, itu dengan indah itu Tuhan katakan, aku mengenal engkau. Aku menenun engkau di buah rahim ibumu. Aku yang membentuk buah pinggangmu. Aku Tuhan dan Allahmu yang super power. Tapi aku mengenal engkau dan memilih engkau. Itu indah sekali saudari-saudara. Kebahagiaan kita mestinya tidak ditentukan dari apa yang ada di luar diri kita. Itu kata bacaan pertama. Jadi bacaan pertama mungkin jadi refleksi bagi kita. Apakah kita selama tahun ini mengejar kebahagiaan yang datang dari luar diri kita, atau kita mengejar kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang benar-benar membuat kita yakin bahwa kita dicintai luar biasa. Godaan manusia, you tahu ada 3. Sama seperti godaan Yesus di padang gurun. Godaan Yesus ada 3 di padang gurun. Apa? Yang pertama apa? Halo? Yang pertama apa? Hah? Godaannya yang pertama apa? Angkat tangan dong, saya kasih rosario yang benar. Ya, silakan Nona. Ini pasti dari Medan ini asalmu. Betul ya? Suaranya lantang, keras, bagus ini. Mengubah batu menjadi roti. Sebetulnya bukan itu godaannya untuk makan, untuk membuat Yesus lapar, bukan itu. Karena dengan mengubah batu menjadi roti, iblis mau menggoda Yesus seolah-olah harga diri Tuhan Yesus diletakkan pada apa yang mustahil untuk dibuat. I am what I do. Aku adalah apa yang aku lakukan. Sering-sering begitu loh. Godaan pertama itu kadang-kadang juga kepada kita manusia, kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Coba Anda diminta kenalan, Anda siapa? Pasti jawabannya, oh saya notaris, saya dokter, saya ibu rumah tangga. Identitasmu diletakkan pada apa yang bisa kau lakukan. Kalau saya di bandara, biasanya kalau ada wanita cantik duduk di sebelah saya di dalam pesawat, saya nggak akan memperkenalkan diri saya sebagai pastor, nggak laku. Saya akan memperkenalkan diri saya dengan sedikit mentereng gitu ya. Oh saya pemilik perusahaan multinasional. Perusahaan saya ada di mana-mana di seluruh dunia, hampir di semua negara ada. Kecuali di saya ada perusahaannya di mana-mana dan saya bergerak dalam membantu orang-orang kecil. Kita punya panti asuhan terbaik, kita punya panti jompo terbaik, kita punya sekolah-sekolah universitas terbaik. Nanti kan wanitanya yang di sebelah saya langsung, wow, Anda kerja apa Pak? Gereja Katolik. Jadi saudari-saudara, kadang-kadang kita menentukan harga diri kita pada apa yang kita buat. Gak salah sih, tapi kalau itu jadi satu-satunya sumber harga diri Anda,
ketika nanti Anda bertambah usia dan Anda tidak mampu berbuat apa-apa lagi, Anda hanya bisa duduk, diam, ambil ngiler, pipis tidak tertahankan lagi, ada saatnya akan datang tahu itu tahu? Betul nggak? Kalau Anda sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, Anda akan stres kalau Anda meletakkan harga dirimu di situ. Benar nggak kata-kata Romo? Halo? Benar nggak? Benar nggak? Maka coba untuk godaan pertama ini, Anda lihat mata kanan kiri Anda katakan, kamu bukan apa yang kamu lakukan. Coba ditunjuk, kamu bukan apa yang kamu buat. Godaan kedua Tuhan Yesus, apa godaan keduanya? Halo? Godaan keduanya apa? Disuruh apa? Hah? Disuruh? Ngapain disuruh lompat? Supaya orang-orang di bait suci yang sangat ramai itu nanti bisa melihat Tuhan Yesus itu anak Allah super power, bisa melayang dipegang malaikat. Kan keren. Godaan kedua ini, I am what others say about me. Aku adalah apa yang dikatakan orang tentang diriku. Itu godaan itu. Betapa banyak kita meletakkan harga diri kita di bibir orang lain. Halo, benar nggak? Sehingga dikit-dikit kalau kita diomongin jelek sama orang, sakitnya itu masuk sekali meresap. Untuk apa aku pelayanan lagi? Aku cuma digosipkan oleh tetangga aku. Karena apa? Karena kita meletakkan harga diri kita pada bibir orang lain. Dan sering-sering orang itu selalu ngomong jelek tentang diri kita. Dan tiba saatnya kita mendengar bahwa kita diomongin jelek oleh orang lain, kita gak bahagia. Kebahagiaan kita lenyap begitu saja. Siapa yang pernah diomongin oleh orang lain yang jadi sumber gosip? Siapa? Tinggi. Siapa di sini yang pernah jadi omongan orang lain? Angkat tangan. Tinggi. Anda gak pernah jadi omongan orang lain? Yakin? Yang ngomongin lo duduk di sebelah Anda itu loh. Para pastor itu sudah bosan jadi bahan gosip. Siapa di sini yang pernah menggosipkan pastornya? Angkat tangan. Jujur. Tinggi aja, tinggi. Gak apa-apa, jujur. Tuhan, kalau mereka nggak jujur, Tuhan gagalkan hidupnya Tuhan. Ayo, siapa di sini yang pernah menggosipkan suster, frater, bruder, Romo? Angkat tangan, tinggi. Romo mau lihat. Bagus, Anda jujur. Tapi tenang aja, Anda bukan yang pertama dan yang terakhir. Akan datang terus silih berganti. Romo kasih tahu ya, jangan suka gosipin pasturnya. Pastor-pastor itu rentan terhadap gosip. Orang pertama datang cerita, kamu tahu nggak sih? Ibu, siapa namamu? Hah? Ibu Yanti. Wah, kamu tahu nggak sih Romo Aldo, Romo yang di paroki ini, kemarin makan sama Ibu Kristiani katanya. Orang kedua datang, kamu tahu nggak sih? Romo Aldo sudah makan Ibu Kristiani. Itu bisa berubah sekali beritanya itu. Antara makan dengan Ibu Kristiani dengan makan Ibu Kristiani itu sudah berbeda artinya, betul? Kadang-kadang kita tanpa sadar menggosipkan dengan begitu enak. Tapi poinnya jelas. Kalau Anda meletakkan sukacita Anda pada bibir orang lain, you tidak akan pernah bahagia. Maka coba peluk yang di sebelahmu. Katakan padanya, aku nggak gosipin kamu loh, aku nggak gosipin kamu. Aku nggak gosipin kamu. Masuk nggak suaranya? Jelas ya? Itu poin kedua. Godaan ketiga apa? Godaan ketiga, godaan ketiga apa? Hah? Menyembah iblis supaya apa? Itu yang paling penting. Supaya mendapat apa Tuhan Yesus menyembah iblis? Semua kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu. Itu godaan kita
yang paling banyak di zaman modern ini. I am what I have. Harga diri kita, kebahagiaan kita diletakkan pada apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Semakin banyak memiliki, seolah-olah kita semakin bahagia di hidup ini. Benar gak? Kalau HP saya nggak iPhone, gatel telinganya untuk telepon. Kalau ikat pinggang saya bukan Louis Vuitton, waduh, alergi, kulit pinggang saya alergi. Kalau jam tangan saya bukan Philip Patek, aduh, gatal-gatal. Kalau make up ibu-ibu suka pakai apa brandnya? Halo? Yang mahal tuh merek apa sih? Hah? Pakai apa? Viva ya? Tonernya 19.000 perak itu. Karena mami saya doyan pakai Viva. Saudari-saudara, bukankah dunia mengajarkan kita dengan logika semakin kamu kaya semakin kamu bahagia, betul? Salah nggak jadi orang kaya? Berhak nggak umat itu jadi kaya? Mau nggak Anda jadi kaya? Baru Romo bilang itu godaan, gimana sih lo orang? Mau nggak jadi kaya? Jujur. Kenceng bener. Pegang sebelah kanan kiri Anda, saya doakan kamu kaya, saya doakan kamu kaya. Sudah? Romo belum selesai, katakan saya doakan kamu kaya masalah. Coba. Saudari-saudaraku, dengar kata-kata Romo, menjadi kaya itu tidak salah. Asalkan Anda bekerja keras untuk itu. Asalkan Anda integral imannya dengan perjuangan Anda. Tidak korupsi, tidak cari jalan pintas. Anda berusaha sekeras tenaga untuk membahagiakan keluarga. Waktu Anda untuk keluarga proporsional dengan kerja Anda. You know what I mean? Karena banyak orang kaya tidak memberikan haknya untuk anak-anak. Karena anak-anaknya terlantar semua. Tidak ada waktu untuk anak, untuk pasangan. Hati-hati loh. Anda harus kaya lahir dan batin. Amini. 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 Iya. Anda harus kaya lahir dan batin. Tapi jangan sampai demi mengejar kekayaan lahiriah, Anda mengorbankan apa yang batin itu. Nanti Anda gak akan bahagia. Anda akan seperti anjing yang mengejar buntutnya itu loh. Tahu kan? Pernah lihat anjing yang mengejar buntutnya? Keliling terus di situ. Gak maju-maju. Dia pikir dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Tapi gak puas. Dia kejar terus. Padahal yang dikejar buntutnya sendiri. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Ada begitu banyak orang yang punya uang tapi tidak bahagia. Betul. Ada juga orang yang tidak punya uang dan tidak bahagia. Itu lebih banyak lagi. Sebagian besar dari Anda itu kan. Tidak banyak uang dan tidak bahagia. Tapi saya kok yakin ya, ada orang yang bahagianya itu genuine. Tidak ditentukan oleh harta dan benda. Orang yang lebih appreciate disapa oleh anak-anaknya ketika pulang kerja. Papa, papa. Pelukan anak-anak dia dapatkan. Pelukan istri, ciuman istri, selamat datang papa. Muah. Itu kadang-kadang pengalaman yang lebih daripada sekedar kekayaan lahiriah. Betul kan? Pengalaman dicintai. Kalau Romo cium siapa? Romo cium altar, cium Injil. Sama cium kaki umat. Kamis putih. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, 3 hal ini, godaan ini akan selalu menghantui Anda dalam hidup. Anda pasti sudah lupa apa yang sudah saya khotbahkan tadi. 3 godaan apa? Yang pertama, I am
Hah? Wis bengong kabeh. Yang pertama, saya adalah apa yang saya lakukan. Kekuatanku, pekerjaanku, keahlianku, hati-hati. Itu bisa jadi sumber ketidakbahagiaan Anda. Yang kedua apa? Saya adalah apa yang orang lain katakan tentang aku. Hati-hati, kebahagiaanmu bukan terletak pada bibir orang lain. Coba berani nggak kalau Anda kenal sebelahnya, Anda pegang bibirnya, Anda katakan itu sekali lagi. Bahagiaku bukan di bibirmu, nyoh gitu. Coba berani nggak? Bahagiaku bukan di bibirmu. Ingat itu ya. Jadi orang lain mau ngatain Anda tetap bahagia. Orang lain mau memuji Anda hina Anda tetap bahagia. Apapun yang mereka katakan, Anda tetap bisa, sungguh, saya kok nggak yakin ya. Yang ketiga apa? Godaannya saya adalah apa yang ku punya, ku miliki, harta dan benda. Itu bisa jadi sumber godaan kita. Maka coba Anda berusaha mengenal bahagia yang sejati di dalam Yesus. Saya ingat suatu ketika keluarga kami stres sekali karena saya, bukan karena saya nakal, saya anak baik-baik, kelihatan kan? Jadi Romo anak baik-baik, dan ketika saya berusia kurang lebih berapa ya, 8 tahun, kaki saya itu lumpuh sebelah, tidak bisa berjalan. Jadi kita ke dokter dan dokter tidak bisa ketemu apa penyebabnya. Keliling dari satu dokter ke dokter lain, menghabiskan banyak uang. Lalu mulailah pergi ke dukun, karena bapak saya dulu belum Katolik, dia juga percaya pada aneka dukun. Pergilah ke dukun, dukun Jawa pakai menyan, dukun Cina pakai heo. Tapi banyak kan ke dukun-dukun Chinese itu ya. Lalu memanggil-manggil roh, lalu pakai darah itu ditulis-tulis pakai kertas kuning yang untuk nempelin vampir itu, Anda ingat ya? Tahu kan di film-film vampir itu zaman dulu tahun 80-an itu ditempelin. Itu kertas kuningnya dibakar, diaduk ke dalam air. Kita disuruh minum air abu itu sampai sekarang ini nggak keluar-keluar. Dan nggak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh, ke dokter gak sembuh, ke dukun gak sembuh. Papa mama jadi sering bertengkar karena berebut siapa yang harus ngurus saya, karena saya harus diantar ke sekolah, digendong naik tangga, karena pakai krek itu juga susah. Aduh sulit sekali, saya merasa menjadi sumber pertengkaran ayah dan ibuku. Keluarga makin gak happy, harta mulai menipis karena pergi ke sana ke sini gak sembuh-sembuh, bayar terus. Sampai suatu ketika, mama saya menemukan doa novena 3 kali Salam Maria. Lalu berdoalah dia. Karena udah gak punya jalan lagi. Mama saya berdoa novena 3 kali Salam Maria, 9 hari berturut-turut. Saya masih ingat, saya sambil tidur-tidur di kaki mami saya. Mami saya doa, saya sambil tiduran gitu. Hari ke-10, terdengar suara itu. Tidur, bukan itu suara apa sih? Gue bingung, rel kereta ya? Hah? Oh kereta. Oh. Gue pikir bunyi apa dari tadi tidur. Hari ke-10, pagi-pagi saya merasa ingin ke belakang aja, ingin pipis. Lalu saya bangun dan berjalan. Tapi saya belum sadar saya berjalan. Ketika di kamar mandi saat sedang pipis, saya baru sadar. Kok saya bisa jalan? Kok saya disembuhkan? Saya lompat-lompat itu pipisnya kemana-mana ya. Mama saya bisa jalan, mama saya bisa jalan. Wow. Itu momen di mana saya berusaha untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kebahagiaan yang sejati kadang-kadang gak perlu dicari-cari. Gak perlu dicari di bibir orang. Gak perlu dicari di selipan dompet Anda. Tidak perlu dicari
di apa yang Anda bisa lakukan, prestasi, juara ini, juara itu. Kadang-kadang kebahagiaan didapatkan justru pada saat Anda berserah. Ketika Anda gak punya jalan lain dan Anda berserah dan Anda membiarkan Bunda Maria masuk dalam hidup Anda. Amin. Semoga itu juga jadi pengalaman Anda ya. Mau gak? Mau. Mau, sakitnya mau. Hah? Lah kok pada mau. Sakitnya mau. Semoga sakitmu parah-parah. Mau? Enggak lah. Makanya dalam keadaan apapun berusahalah mencari kebahagiaan bukan dari luar dirimu. Dari dalam batinmu. Dan engkau akan lihat saat engkau berserah, semuanya itu menjadi mungkin. Mungkin masalahnya gak hilang, mungkin sakitmu gak sembuh. Tapi cara pandangmu terhadap masalah itu berubah. Cara pandangmu terhadap penyakit itu berubah. Anda menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Kata-katamu tetap manis, memberkati. Yang usianya sudah 60 ke atas, angkat tangan tinggi, Romo mau lihat. 60 ke atas tinggi-tinggi, banyak 2/3 ya. Waktumu gak lama lagi. Romo hanya ingin ingatkan, semakin tua kadang-kadang kata-katamu semakin pahit. Hati-hati loh. Semakin tua kadang-kadang kita menjadi semakin pahit. Karena apa? Fungsi-fungsi tubuh kita nggak sekuat dulu lagi, nggak selincah dulu. Akibatnya apa? Kita jadi sering ngedumel sendiri, jadi sering ngomel sendiri. Dan itu nggak nyaman buat orang lain. Jadi semakin tua mestinya semakin manis, semakin banyak senyum, semakin bilang Tuhan memberkatimu. Tuhan berkati ya, sambil senyum, Tuhan memberkati ya. Bahkan ketika kaki-kaki Anda sakit, pinggang Anda sakit, Anda katakan Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. Mana lagi yang sering bermasalah? Hah? Kalau bapak-bapak sering rontok rambutnya, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Ada gak bapak-bapak yang rontok rambutnya itu? Katanya kalau botak depan itu pemikir katanya, kalau botak belakang itu orang pintar. Kalau dari depan sampai belakang dia pikir dia pintar. Jadi banyaklah memberkati, kata-katamu banyak memberkati. Wajah, mimik wajah Anda banyak memberkati orang lain. Itu latihan-latihan kecil yang bisa kita lakukan. Gak gampang, tapi bisa. Karena kita makin berserah pada Tuhan, semakin manis hidup kita. Mestinya loh, mestinya. Maka angkat tangan kanan Anda di penghujung homiliku yang panjang ini. Angkat tangan Anda, katakan sama-sama Romo yuk di penghujung 2025. Romo Koko, di depan Romo, aku berjanji, berusaha, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin manis kata-kataku, semakin manis wajahku, semakin memberkati aku, semakin aku membahagiakan orang-orang di sekitarku. Aku akan berusaha Romo Koko untuk lebih pasrah, lebih berserah pada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aku terima. Aku siap jadi berkat. Amin. Sungguh Anda amini dengan mantap. Amin. 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 Anda kasih peneguhan ke sebelah kanan Anda. Amin, amin, amin. Sebelah kiri Anda. Amin, amin, amin. Depan belakang Anda, ayo semakin tua semakin manis. 1, 2, 3. Romo senang sekali ya, di awal homili Romo semua mukanya tegang. Di akhir Anda menutup dengan manis. Saya ingin Anda ambil
HP Anda selfie sambil senyum, itu bagus sekali. Kenang-kenangan bahwa Anda sudah berjanji berusaha untuk manis di ujung 2025. Selfie satu orang satu, yang paling bagus selfie-nya saya kasih rosario. Saya akan keliling. Di atas juga kasih lihat ya. Satu orang satu aja. Satu orang satu, nggak usah berdua bertiga. Sudah, sambil senyum. Bagus sekali tante. Ada lagi yang Romo pengen lihat yang paling manis yang mana? Satu orang satu, tunjukkan hasilnya padaku. Mana? Gak ada itu. Mana yang bagus? Wah itu bukan selfie itu, satu orang satu aja. Ini bagus ini, yang baju oranye bagus. Tolong panitia diingat ya, baju oranye tolong dikasih. Mana lagi yang mau rosario, tunjukkan angkat tinggi-tinggi. Itu bukan selfie, itu foto saya ibu. Baju hijau tolong dikasih rosario, bagus sekali. Nanti selesai misa ya, ke tempat saya. Siapa lagi? Senyumnya kok gak kelihatan ya? Kurang, senyumnya kurang. Ini berdua, saya minta bersatu aja. Ada gak yang bagus? Iya. Ini gak bagus, kepotong. Iya, ini bagus baju hijau ya, dapat rosario. Yang di atas mau? Iya, yang baju hitam itu bagus. Jadi nanti 4 orang ini silakan ambil rosarionya di sakristi, oke? 4 orang ini. Nah, poinnya adalah semoga foto Anda yang tadi baru Anda ambil itu nanti Anda pakai ketika Anda dimakamkan. Bagus itu, sudah cocok. Cocok itu, foto pemakaman bagus sekali itu. Sudah sangat profesional. Airin sudah bagus sekali itu ya. Nanti silahkan foto itu dicetak. Lalu ditaruh di kamar Anda, di baliknya ditulis inilah foto pemakaman saya. Karena manis sekali. Semoga menjadi kenangan di penghujung 2025. Semakin kita bertambah usia, semakin kita manis dan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kok amin? Oh, mabuk iki. Kemuliaan kok amin. Wah, iki pengaruh usia ini tampaknya ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saya melihat yang sebelah sini mantap sekali. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda. Demikianlah seminar bersama Romo Albertus Joni. Tuhan Yesus sayang padamu. Amin.